Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang ada di rumah. Halo Bapak dan Ibu, apa kabar hari ini? Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya Sherry yang akan memandu Zoom pada tanggal 14 Juni 2022. Bersama saya sudah hadir Dr. Fania Ibrahim. Halo Bu Dokter. Halo Mbak Sherry. Apa kabar Bu Dokter? Alhamdulillah baik. Sehat dan semangat ya Bu Sehat Dokter. dan semangat. Dan bersama saya juga sudah ada Bapak Hendri Priadi. Selamat siang Pak Hendri. Semangat pagi Mbak Sherry. Semangat sekali Pak Hendri. Okay. Semangat sekali. Semoga semangat Pak Hendri tadi tertular pada Bapak dan Ibu yang ada di rumah yang sudah mengikuti Zoom pada hari ini. Kali ini kita mau bicara tentang back to slim ya Bu Dokter. Betul, ya? back to slim. Kayaknya back to slim itu impian semua orang. Termasuk saya nih Bu Dokter. Kayak saya pengen back to slim. Pengen balik lagi ke slim nih Bu Dokter. Nah, biar nggak berlama-lama, langsung saja kita persilakan Bu Dokter Fania untuk penjelasannya. Silakan Bu Dokter. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya. Nah, pada siang hari ini saya akan membahas mengenai obesitas, di mana juga kita tahu pada tema kita pada siang hari ini yaitu Back to Slim. Jadi dari Sinergi sendiri mengeluarkan paket Back to Slim yang diformulasikan atau digunakan untuk orang-orang yang merasa berat badannya tidak ideal atau merasa badannya tidak proporsional, merasa kegemukan, berat badan berlebih ataupun obesitas juga. Nah, jadi di mana kita tahu di mana obesitas nantinya akan menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit yang berbahaya, dapat juga pada akhirnya akan menyebabkan kematian. Nah, sebelum saya menjelaskan penyakit-penyakit apa saja sih yang terjadi akibat obesitas di sini saya akan memberitahu dulu atau menjelaskan mengenai obesitas itu sendiri, kemudian gejalanya apa aja, kemudian gimana sih cara kita mengetahui kita ini berat badan ini udah cukup atau kita ini termasuk obesitas, kemudian penyebabnya, kemudian pencegahannya juga pastinya. Oke, yang pertama di sini slide yang pertama mengenai dari obesitas. Jadi obesitas terjadi keadaan penumpukan lemak tubuh yang berlebihan sehingga proporsi berat badan seseorang jauh di atas normal. Nah, obesitas sendiri disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah energi yang masuk dan jumlah energi yang keluar, kemudian energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk kebutuhan fungsi biologisnya seperti untuk pertumbuhan, perkembangan, aktivitas, dan pemeliharaan kesehatan, yaitu untuk organ-organ tubuh kita. Nah, selanjutnya di sini kita akan bicara data atau angka. Biasanya kalau kita ngomongin obesitas tuh kita pengen tahu data atau angka itu sendiri. Jadi ada di sini menurut Riskesdas itu merupakan riset kesehatan dasar nasional. Di sini pada tahun 2018 yaitu proporsi berat badan lebih dan obesitas pada dewasa di atas usia 18 tahun. Di sini kita bisa lihat grafiknya pada grafik yang kanan untuk yang kuning pada obesitas, di mana pada tahun 2007, 2013 dan 2018, di mana pada tahun 2018 terjadi peningkatan, yaitu menjadi angka obesitas di Indonesia sebanyak 21,8%. Nah, dari 21,8% di sini, 25,1% ini berada di daerah perkotaan. Kemudian 95,5%-nya ini karena kurang konsumsi buah dan sayur. Kemudian dari orang-orang, 1 dari 3 orang Indonesia kurang aktivitas fisik juga, yaitu sebanyak 33,5%. Dan yang terakhir banyak juga pada pedesaan, yaitu sebanyak 17,8%. Nah, tadi kan dikatakan bahwa obesitas di tahun 2018 itu sebanyak 21,8%, di mana diartikan 1 dari 5 orang ini dapat terjadi obesitas gitu. Nah, kita nggak ngomongin di Indonesia aja nih, kita ngomongin di dunia. Di dunia sendiri terjadi peningkatan obesitas sebanyak 2 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Dan Indonesia ini masuk ke peringkat 10 dengan kasus obesitas tertinggi di dunia. Oke, kita selanjutnya
Selanjutnya di sini ada jenis-jenis atau klasifikasi dari kegemukan atau berat badan berlebih itu sendiri. Jadi obesitas itu terbagi ada dua, obesitas yang sentral dan obesitas yang perifer. Nah, untuk obesitas sentral sendiri sering disebut dengan apple shape obesity atau android obesity. Nah, di sini bisa dilihat gambarannya. Pada apple shape obesity di sini lebih sering terjadi pada pria, di mana akumulasi lemak terjadi di daerah perut. Nah, faktor risiko untuk terjadinya penyakit lebih tinggi karena lemak yang berada di perut ini sewaktu-waktu dia bisa dilepaskan ke pembuluh darah, sehingga pada laki-laki pun lebih beresiko terjadinya penyakit, laki-laki dengan obesitas. Kemudian yang kedua, obesitas yang tipe perifer atau pear shape obesity atau gynecoid obesity, di mana di sini lebih sering terjadi pada wanita. Nah, akumulasi lemak pada bagian bawah tubuh, yaitu daerah paha dan kemudian pada panggul, tetapi resiko terjadinya penyakit umumnya lebih kecil dibanding tipe yang obesitas sentral. Tetapi maupun laki-laki ataupun perempuan nantinya bisa juga mengalami obesitas sentral ataupun perifer. Nah, tadi kan kita udah jelasin nih, apa sih obesitas itu? Jadinya adanya penumpukan lemak tubuh secara berlebihan. Nah, gimana sih cara kita mengetahui kita ini obesitas atau enggak? Nah, biasanya dokter tuh mendiagnosis seseorang dengan obesitas atau tidak dengan melihat kadar indeks massa tubuh yang tinggi atau BMI, Body Mass Index-nya. Nah, IMT atau BMI sendiri itu adalah indeks sederhana dari berat badan terhadap tinggi badan. Nah, digunakan untuk mengklasifikasikan kelebihan berat badan dan obesitas pada orang dewasa. Nah, untuk cara perhitungannya sendiri yaitu berat badan seseorang dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Nah, ini bisa dilihat rumusnya di sini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi nonton nih bisa dihitung IMT-nya berapa, yaitu berat badan per tinggi badan kuadrat. Nah, tinggi badannya ini dalam meter, berat badannya dalam kilogram. Nah, setelah kita temukan angkanya berapa, kita bisa lihat di tabel di sini ada tabel klasifikasi IMT itu sendiri. Nah, tabel klasifikasi IMT yang kita gunakan sendiri ada dua, klasifikasi menurut WHO dan klasifikasi nasional atau Indonesia. Tetapi biasanya kita mendiagnosis sesuai dengan klasifikasi yang WHO, di mana di sini dikatakan berat badan normal itu 18,5 sampai dengan 22,9. Sedangkan kalau yang klasifikasi nasional normalnya itu 18,5 sampai dengan 25. Nah, dikatakan overweight itu jika 23 sampai dengan 24,9 dan obesitas sendiri 25 sampai dengan 29,9. Jadi Bapak Ibu bisa menghitung kemudian bisa dilihat di tabel ini masuk ke dalam kolom yang mana. Bisa dicatat terusnya ya. Iya, betul. Nah, selanjutnya selain dengan metode pengukuran dengan IMT atau BMI tadi, ada cara-cara lain yang bisa dipertimbangkan seperti dengan pengukuran lemak subkutan. Bisa juga pengukuran lemak subkutan ini ada alatnya gitu, kemudian kita ukur bisa di perut, kemudian bisa di lengan ataupun di paha. Nah, selain itu ada pengukuran lingkar pinggang juga. Bisa juga kita lihat dari RLPP, yaitu rasio lingkar pinggang dan panggul. Nah, selanjutnya kita ke apa sih penyebab dari obesitas itu sendiri atau kegemukan. Nah, jadi penyebabnya itu ada faktor internal dan eksternal. Nah, internal itu faktor yang tidak dapat kita ubah. Satu-satunya faktor obesitas yang tidak dapat diubah itu adalah genetik, di mana jika kedua orang tua atau salah satu orang tua mengalami obesitas, kemungkinan besar untuk di kemudian hari anaknya atau kita nanti akan mengalami obesitas juga. Nah, kemudian selain faktor genetik, ada juga faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan di sini dihubungkan sebenarnya juga dengan pola makan dan aktivitas fisik, di mana misalnya kita dari pola makan di rumah kita nih, kita sering ngemil, kemudian makanan kita berlebihan. Nah, itu mempengaruhi juga kemudian aktivitas fisik kita juga. Misalnya kita hanya sering berada di kantor, kerjaan kita cuma duduk aja, nah itu mempengaruhi juga. Selain itu ada juga pola makan tentunya, aktivitas fisik, kemudian faktor obat-obatan dan hormonal juga.
Nah, di sini kita lihat gambarannya dari faktor genetik. Di sini dikatakan, bila salah satu orang tua obesitas, maka peluang terjadinya obesitas pada anaknya itu sebanyak 40 sampai dengan 50%. Kemudian, kalau misalnya kedua orang tua sama-sama obesitas, nah kemungkinan diturunkan pada anaknya itu sebesar 70 sampai dengan 80%. Selanjutnya dari pola makan. Pola makan itu sendiri makin tinggi lemak, kemudian gula, dan juga konsumsi garam yang berlebih, pastinya meningkatkan obesitas. Kemudian kurang makan sayur dan buah juga pastinya. Jadwal makan kita yang nggak teratur, kemudian kita sering ngemil, kemudian kita suka skip sarapan nih, jadi porsi makan siang sama makan malam kita jadi kita lebihin. Kemudian pengolahan makanan yang menggunakan banyak minyak, kemudian santan yang kental, dan banyak gula juga. Selanjutnya dari pola aktivitas fisik, aktivitas yang kurang gerak, seperti kita kerjanya cuma nonton TV aja, kemudian kita bekerja di depan komputer, main games, atau kita nggak ada aktivitas fisik pokoknya selama 2 jam perharinya. Kemudian kurang aktivitas fisik juga sebenarnya karena fasilitas yang memudahkan. Jadi misalnya kita lebih sering menggunakan kendaraan nih daripada berjalan kaki, kemudian kita lebih sering menggunakan lift dibanding jalan kaki atau tangga, benar. Kemudian kemajuan teknologi di berbagai bidang sehingga masyarakat tidak memerlukan kerja fisik yang berat juga. Nah, selain itu adanya faktor obat-obatan dan hormonal. Faktor obat-obatan biasanya ada obat-obat yang dapat menyebabkan peningkatan berat badan seperti penggunaan kortikosteroid, kemudian pada obat anti diabetes, kemudian pada obat hipertensi juga ada yang menyebabkan berat badannya menjadi meningkat. Kemudian faktor hormonal seperti adanya hormon leptin grelin, ini merupakan hormon yang akan merangsang nafsu makan, kemudian insulin dan estrogen juga yang akan meningkatkan berat badan. Selanjutnya dari gejala obesitas sendiri. Obesitas merupakan tahap awal yang sebenarnya dia tidak memiliki gejala yang berdampak pada tubuh. Obesitas juga sebenarnya dapat cukup jelas terlihat dari segi fisik ataupun bentuk tubuh kita yang terlihat tidak proporsional. Tapi biasanya orang-orang tuh nggak sadar kalau berat badannya lama-lama meningkat. Dia itu baru akan sadar setelah menyadari berat badan meningkat setelah misalnya pakaian digunakan menjadi sempit. Atau orang-orang jadi bilang, kok gendutan sekarang. Nah, biasa dia baru sadar setelah itu. Nah, terkadang juga gejala dari obesitas timbul itu setelah adanya komplikasi dari obesitas itu sendiri, yaitu munculnya timbul berbagai macam penyakit lainnya. Nah, selanjutnya nih kita ke bahaya obesitas untuk kesehatan atau penyakit-penyakit apa saja sih yang dapat menyebabkan terjadinya yang berasal dari obesitas. Yang pertama, obesitas beresiko 2 kali lipat mengakibatkan terjadinya serangan jantung, kemudian stroke, diabetes, dan juga hipertensi. Nah, di mana kita tahu kan berhubungan dengan kolesterol nih, di mana kolesterol juga berada dalam tubuh kita juga menjadi berlebihan. Kemudian dari kolesterol ini muncullah yang namanya istilahnya plak-plak pada pembuluh darah, atau istilah medis itu dikenal dengan aterosklerosis. Nah, kemudian di mana kita tahu organ tubuh kita kan membutuhkan oksigen dan nutrisi juga untuk tetap metabolisme tubuh kita. Nah, sehingga si jantung ini mau nggak mau tetap memompa dengan lebih sehingga terjadilah hipertensi. Kemudian kenapa bisa terjadinya stroke kemudian jantung, karena plak ini terjadi sumbatan pada plak-plak ini. Sumbatannya bisa di jantung ataupun di otak. Nah, pada jantung bisa terjadilah penyakit jantung koroner, kemudian bisa juga di otak terjadilah stroke. Kemudian kalau diabetes sendiri, kenapa bisa terjadi diabetes pada obesitas? Karena diabetes itu kan karena kadar gula dalam darah kita meningkat tinggi. Nah, lama-lama akan menyebabkan resistensi insulin, di mana insulin itu fungsinya mengatur kadar gula dalam darah kita. Selanjutnya, penyakit lainnya ada penyakit obesitas beresiko 3 kali lipat terkena batu empedu, kemudian juga menyebabkan radang empedu, dan bisa juga menyebabkan kanker empedu.
Kemudian obesitas beresiko mengakibatkan terjadinya sumbatan nafas ketika sedang tidur atau istilahnya dikenal dengan sleep apnea, di mana di sini terjadi penumpukan lemak pada leher kita sehingga makin lama dibiarkan akan terjadinya sumbatan pada jalan nafas kita. Nah, ini merupakan hal yang bahaya juga karena akan menyebabkan kematian. Kemudian obesitas juga beresiko untuk mengakibatkan terjadinya kanker pada laki-laki ini yang sering yaitu kanker usus besar, kemudian kelenjar prostat juga. Sedangkan pada wanita itu lebih sering kanker pada leher rahim dan juga kanker pada payudara. Kemudian obesitas beresiko meningkatkan lemak dalam darah dan asam urat. Jadi orang-orang dengan obesitas beresiko juga akan terjadinya peningkatan asam urat dalam tubuh. Kemudian juga obesitas dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kesuburan reproduksi. Nah, selain penyakit-penyakit di sini ada penyakit lainnya juga. Obesitas juga bisa menyebabkan GERD atau asam lambung yang meningkat juga. Oh iya, betul. Karena lemak pada perut akan menekan dari si lambung ini, sehingga mau nggak mau lambungnya ini kan akan kecil nih, nah asam lambungnya akan meningkat gitu. Nah, selain itu juga akan menyebabkan osteoartritis, yaitu peradangan pada sendi-sendi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nih yang suka ngerasa pegel di lututnya, kemudian di pinggangnya atau di punggung bawahnya, nah cek lagi nih berat badannya sudah sesuai atau belum gitu. Nah, selanjutnya kita ke gimana cara kita mencegah atau mengatasi obesitas itu sendiri. Yang pertama, kita harus konsumsi sayur dan buah minimal 5 porsi setiap harinya. Jadi makanan yang sehat ini perlu banget dan penting banget. Kemudian kita membatasi tidur yang berlebihan, di mana jika kita kebanyakan tidur, otomatis pembakaran kalori tubuh kita tidak terjadi, sehingga menumpuk saja lah di tubuh kita. Kemudian meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap harinya, lakukan secara teratur 3-5 kali dalam seminggu. Kemudian membiasakan pola makan yang teratur, di mana terdiri dari 3 kali makanan utama dan 1-2 kali makan selingan. Kemudian membatasi aktivitas seperti menonton, kemudian bermain komputer dan games, dan bermain gadget. Kemudian batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih juga. Nah, selanjutnya kita bisa menambah asupan protein harian kita, di mana kita tahu protein nantinya akan meningkatkan metabolisme hingga 80-100 kalori per harinya. Nah, diet tinggi protein juga dapat membuat seseorang menjadi merasa lebih kenyang, sehingga nafsu makan bisa ditekan atau lebih diatur. Kemudian hindari makanan olahan, di mana makanan olahan itu sebenarnya sering ditambahkan dengan gula atau lemak dan dia bersifat tinggi kalori juga. Kemudian batasi asupan gula dan kalori cair. Nah, kalori cair di sini contohnya seperti minuman soda ataupun jus dalam kemasan, atau juga bisa minuman yang berenergi. Nah, selanjutnya kita bisa tidur cukup dan minum air putih, di mana penelitian menunjukkan bahwa orang yang kurang tidur lebih mungkin menjadi gemuk dibandingkan mereka yang cukup tidur. Kemudian air putih sendiri dapat meningkatkan kalori yang dibakar hingga 24 sampai dengan 30%, dan minum air putih sebelum makan juga dapat mengurangi asupan kalori kita. Kemudian lakukan olahraga kardio. Olahraga kardio di sini seperti jogging, bersepeda, berenang, ataupun jalan kaki. Kemudian jalankan diet rendah karbohidrat, yaitu membatasi karbohidrat. Makan lebih banyak lemak yang sehat atau HDL, kemudian protein, dapat mengurangi nafsu makan serta membantu untuk makan lebih sedikit. Seperti itu. Nah, jadi sepertinya ini sudah menjadi slide terakhir saya. Jadi intinya adalah obesitas bukanlah kondisi yang bisa kita anggap sepele, karena obesitas sendiri dapat menyebabkan berbagai penyakit berbahaya nantinya atau bisa menimbulkan kematian pada akhirnya. Nah, untuk itu kita perlu jalani pola hidup yang sehat, kemudian kita harus aktif juga. Kemudian konsumsi makanan yang alami, sehat, serta perbanyak konsumsi sayuran, kemudian buahan. Nah, untuk agar lebih maksimal lagi, kita juga imbangi dengan olahraga yang rutin, seenggaknya 30 menit sebanyak 3-5 kali dalam seminggu. Oke. Ya, Betul. Nah, Itu ya. iya, habis ini nih kita
mungkin bapak-bapak ibu-ibu juga udah bertanya-tanya apa nih produk dari Semuanya Sinergi. harus balance ya, Betul. maksudnya makanan, olah hidup juga, nah diimbangi dengan produk Sinergi. Mungkin bisa dibantu oleh Pak Henry. Kita ada produk paket back to school ya Pak Henry ya. Ya, betul. Jadi di Sinergi sendiri untuk membantu memberikan solusi atas kegemukan tadi, kita mengeluarkan paket yang disebut dengan BTS 101. Jadi BTS ini penting sekali, Bapak Ibu bisa pergunakan untuk membantu mengurangi berat badan dan lain sebagainya. Jadi kalau saya perhatikan dulu tadi ya dari Bu Dokter Ania, tadi saya perhatikan kegemukan itu sudah 1 di antara 5 orang ya. Betul, 1 Pak. dari 5 orang gemuk. Kemudian dan uniknya lagi tadi 95,5% ya. 95,5% nggak pada suka sayur. Nah, Betul. itu kan. Kemudian pada malas gerak. Nah, banyak yang generasi rebahan. Nah, inilah solusi dari BTS. Nah, BTS ini adalah program yang dapat membantu tubuh kita untuk bisa menjaga berat badannya, ya. Jadi menjaga berat badannya, next saja. Jadi menjaga berat badan, yang kurang bisa ditambahkan, yang berlebih bisa dikurangi, kemudian yang sudah normal bisa dipertahankan. Dan ini bisa juga, misalnya kalau misalnya kita sudah melakukan isi detox, setelah itu maintenance-nya pakai ini juga bisa. Jadi pakai BTS. Nah, karena apa? Karena di BTS ini teman-teman atau Bapak Ibu semua yang ada di rumah itu masih bisa mengkonsumsi makanan di siang hari. Jadi pagi dan malam itu makanan kita itu ganti dengan shaker ataupun produk Sinergi, yaitu ada maksimum protein dan Nutriburs. Kemudian di sela-sela itu ada ProAgi, kemudian ada spirulina dan klorofil. Jadi itu ada 5 macam produk yang bisa dikonsumsi untuk BTS ini. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah melatih hidup sehat. Jadi dengan mengikuti BTS ini secara tidak langsung, jadi mindset kita itu supaya hidup sehat. Polanya berubah ya. Iya, polanya bisa berubah. Jadi pola kita jadi menjadi sehat. Tadi saya sangat melihat slide dari Bu Dokter itu akibat dari kegemukan itu sendiri. Jadi ini perlu dilatih hidup sehatnya, ya kan? Karena apa? Kalau dulu kegemukan itu sudah dianggap biasa, sekarang Kemenkes itu kegemukan itu dianggap sebagai penyakit. Karena dianggap sebagai penyakit, penyakit itu harus diobati, harus dikelola, harus dicegah. Saking urgentnya ya Pak. Iya, saking pentingnya kita mengelola berat badan ini. Jadi karena sebagai penyakit. Jadi bukan sebagai wah tampilan saja yang nggak bagus, tapi enggak. Tapi ini penyakit yang harus dikelola dengan baik. Agak dikit penyakit gitu kan. Agak gimana ya Pak ya? Iya. Ya tadi misalnya dapat meningkatkan risiko kanker misalnya. Betul. Karena apa? Karena di dalam sel lemak itu sebenarnya itu kan tempat bercokolnya dari toksin atau racun. Nah, bayangkan kalau misalnya tadi ada IMT atau menentukan berat badan ideal. Kalau kita misalnya kelebihan 1 kilo, berarti di situ ada 1 kilo lemak yang isinya ataupun yang berpotensi untuk menaruh toksin di situ. Toksin kalau diteruskan tidak dibuang, akhirnya menjadi racun dan menjadi penyakit, ya, menjadi kanker juga. Kemudian juga menyehatkan sistem saraf dan emosi, karena dengan BDS nanti diajarin bagaimana sih kita memilih makanan yang bagus, memilih makanan yang perlu dan tidak, ya. Kemudian produk apa yang sesuai dengan kita, gitu kan. Kemudian memperbaiki stamina dan kebugaran. Jadi ini program yang dilakukan secara fun. Karena fun, jadi dia berat badan juga turun dengan baik. Tidak ada stres. Kalau stres kan biasanya coba lihat. Kalau orang stres itu biasanya ngemil terus tanpa disadari. Karena mungkin mindsetnya adalah harus detox, harus turun jadi beban ya Pak. Iya. Nah disinilah dengan BTS ini, BTS 101 ini, itu orang diajak untuk fun, untuk mengatur ataupun menjaga berat badannya. Siang masih boleh makan, tapi dijaga juga ya, dijaga jangan yang lemak-lemak tadi ya, seperti dokter nggak boleh gorengan ya, atau nggak boleh gula, tepung dan sebagainya. Dan jadi ini penting untuk menjaga stamina dan kebugaran. Kemudian, nah kalau untuk para pria, nah itu bagus sekali tuh.
ataupun wanita kalau ngikutin ini. Jadi untuk stamina malam pun bagus sekali, gitu kan ya. Lanjut juga untuk imunitas. Nah, produknya apa saja? Ya, produknya itu ada yang pertama itu ada maksimum protein. Nah, maksimum protein ini produk yang bagus sekali untuk mengikuti program ini, ya. Karena apa? Ada 4 bahan di dalam ini, yaitu ada whey protein. Ini whey protein adalah protein yang dicerna dengan baik dan digunakan oleh tubuh dengan baik, bahkan lebih baik daripada telur. Biasanya kita standarnya pakai telur. Telur itu standarnya 100, kalau whey protein itu 104. Jadi dicernanya dan digunakan dengan baik oleh tubuh kita. Tapi kalau misalnya kedelai, daging itu di bawah 100. Ini cepat sekali digunakan. Karena apa? Karena ada asam BCAA, ya, ada BCAA. Jadi ini whey protein. Kemudian ada juga kalsium kasienat. Nah, ini orang-orang yang kekurangan kalsium biasanya berat badannya berlebih. Nah, di sini ada juga komponen kalsium karena di situ ada whey. Jadi untuk mengimbangi. Ada juga tanaman Garcinia nih. Garcinia adalah tanaman asli Indonesia sebenarnya. Dan ini orang-orang yang suka rebahan ini penting sekali konsumsi Garcinia. Nah, itu. Karena Garcinia ini penting untuk ini. Jadi kalau misalnya kita banyak makan nih. Kalau banyak makan kan nanti disimpan lemak. Ya. Tapi dengan adanya Garcinia, dia tidak disimpan dalam bentuk lemak, tapi dia akan dibakar. Nah, dibakar menjadi energi. Kemudian ada CLA. Ya, CLA ini atau asam lemak linolet terkonjugasi ini bagus untuk mengurangi lemak, bahkan untuk masalah diabetes mellitus dan mengurangi kolesterol. Jadi ini maksimum protein. Dan kalorinya kecil sekali. Tidak ada kolesterol juga di sini. Biasanya kan kalau makanan tinggi protein, pasti kolesterolnya tinggi. Nah, di sini nggak ada. Bapak Ibu nanti bisa cek di labelnya. Di situ kolesterolnya 0. Next. Nah, kemudian yang selanjutnya ada NutriBurst. Nah, NutriBurst ini isinya serat. Tadi Dr. Fania sudah sebutkan 95,5% orang Indonesia nggak suka sayur. Padahal sayur itu penting sekali untuk serat, untuk sumber serat. Kalau serat kita kurang, yang terjadi ya tadi berat badan bisa berlebih, ya kan? Kemudian juga akan mengakibatkan misalnya susah buang air besar. Kemudian ada tonjolan-tonjolan di usus yang disebut dengan penyakit diverticulosis sampai nanti kanker kolon. Nah, ini pentingnya kita konsumsi serat. Nah, dengan NutriBurst ini tidak hanya kita dapatkan dari serat yang membuat kita jadi kenyang, juga ada vitamin untuk mengatur metabolisme, kemudian ada mineral, dan ada antioksidan. Jadi antioksidan ini untuk membantu peradangan di dalam tubuh kita. Next. Nah, lanjut, ini dia kombinasi yang dikonsumsi pagi hari atau malam hari. Hanya 1 scoop atau 1 scoop malam hari dan ada 1 scoop maksimum protein dan 1 scoop NutriBurst dicampur, kemudian kita minum pagi dan malam. Itu kalorinya per satu scoop itu 132 saja. Kecil sekali, tapi bikin kenyang, tapi mengenyangkan. Nah, Bapak Ibu bisa cek kalau misalnya ingin lihat kalori, misalnya produk kita ataupun kalori makanan dari mana? Dari Fat Secret. Nanti bisa dilihat di situ ya. Oke, kita bandingkan saja. Kalau nasi goreng satu mangkok itu hampir 400. Apalagi yang hobinya ngemie. Pagi mie, siang mie, malam mie. Nah, itu 1 kali mie itu sekitar 400. Belum jenis-jenis yang lainnya. Next. Nah, lanjut ada spirulina. Nah, spirulina ini suplemen yang dari ini ya, dari alga. Jadi dari alga ini suplemen digemari oleh orang-orang di Jepang. Ya. Di sana itu untuk membantu menurunkan berat badan, membantu diabetes itu menggunakan spirulina. Nah, spirulina kalau kita konsumsi misalnya sebelum makan itu kita akan mengenyangkan sekali, ya. Karena apa? Karena dia rendah kalori, kemudian proteinnya juga tinggi dan ada asam amino yang membantu menekan nafsu makan kita. Nah, itu kalau kita konsumsinya sebelum makan. Tapi kalau misalnya sesudah makan itu akan menutrisi tubuh kita, ya. Itu spirulina. Lanjut ada juga next. Ada juga klorofil. Nah, klorofil ini produk yang
ibaratnya sikat dari tubuh kita, sikat di dalam tubuh kita. Dia akan membersihkan kotoran-kotoran yang nempel di tubuh kita, kemudian kita bersihkan, dan kalau kita iringi dengan minum, kotoran itu akan keluar. Kemudian juga karena dia struktur molekulnya mirip dengan HB, maka dia akan meningkatkan oksigen di dalam tubuh kita. Oksigen bagus, maka lemak dibakar dengan baik. Ya, next. Harus diimbangi dengan banyak juga ya, Pak? Iya, minum minimal 40 ml per kilogram berat badan per hari, gitu ya. Oke, next. Nah, ini produk terakhir nih, ya, produk terakhir yang diformulasikan oleh pakar L-arginine ternama dunia. Jadi ini ProArgi, ya. Dikonsumsinya kapan? Konsumsinya malam hari atau sebelum berolahraga. Jadi setengah jam sebelum olahraga atau malam hari. Kalau malam hari itu dapat membantu meningkatkan hormon pertumbuhan. Kalau hormon pertumbuhannya kita bagus, maka lemak di dalam tubuh kita juga akan berkurang. Usia makin nambah, biasanya hormon pertumbuhan akan berkurang. Ya usia 20 tahun ke atas, lihat saja kan, mulai terjadi penambahan lemak. Karena hormon pertumbuhannya sudah hampir, iya gitu ya. Ya, di atas 30 tahun itu 1% sendiri setahun itu tanpa kita ngapa-ngapain berat badan kita bisa nambah. Gitu ya. Gitu. Next. Nah, kalau ngikutin pola yang ada gitu ya, misalnya pagi shaker, malam shaker, siang dikurang separuhnya. Kalau misalnya setiap hari orang itu konsumsi 2.500 kalori, itu dalam 4 minggu, ya, dalam 14 hari itu kita bisa turun kurang lebih 4 kilo. Kurang lebih 4 kilo. Ya, ini teorinya. Nah, kita lihat hasilnya. Next. Nah, ini ada seorang pria memberikan testimoni kepada saya. Dia berat badannya awalnya 62,4. Ya, 62,4 kilo. Dia ingin coba nih BTS bekerja atau tidak gitu ya, BTS atau tidak selama 3 hari dulu nih ya, sampai hari ini gitu ya. Dari 62,4 ternyata dalam 3 hari dia mengatakan itu turun berat badan 2,4 kilo dalam 3 hari nih ya. Nggak tahu hari ini dia akan menjalani lagi enggak hari ini iya menimbang lagi. Jadi dia turun 2,4 kilogram dalam 3 hari. Kemudian yang menarik di sini, dia katakan lemak perutnya itu bisa turun. Ya, standarnya itu memang di bawah 9, dia masih normal ya. Dari 7 ke 6. Jadi lemak perutnya turun ya, jadi 6. Jadi nggak kelihatan buncit gitu kan. Kemudian yang menarik di sini, protein di dalam tubuhnya meningkat dan ototnya juga meningkat. Dan air di dalam tubuhnya juga meningkat. Dan ini hanya dalam 3 hari turun 2,4 kg. Kebetulan orang tersebut ada di sini, yaitu saya sendiri. Jadi itu saya sendiri sudah coba untuk ikut ini. Kemarin hari Sabtu saya ikut, Sabtu, Minggu, Senin, dan fun sekali. Jadi saya masih bisa ikut Zumba, kemudian masih bisa ikut juga tadi pagi treadmill, jadi enak sekali. Tidak ada rasa lemas, pusing gitu ya Pak? Tidak ada, bunyinya saya masih bisa ngobrol dengan semangat sekali dengan Mbak Seri dan Dokter Fania, gitu kan? Saya sampai semangat dengan saya. Ya, jadi ini baru 3 hari. Jadi teman-teman ataupun Bapak Ibu di rumah bisa coba BTS, terutama yang berat badannya berlebih atau mungkin yang kurang bisa ingin nambah berat badan juga bisa, asal nanti aturannya nanti disesuaikan. Iya, tapi kan juga banyak banget kan orang Indonesia, 1 di antara 5 orang ya. betul. 1 di antara 5 orang berat badannya berlebih, ya overweight. Bahkan yang paling banyak kalau nggak salah di Manado ya, daerah-daerah sana ya. Kalau yang perut kebanyakan di Papua gitu kan. Nah, itu obesitas yang tadi yang kayak apel gitu ya. Masalah bapak-bapak kan. Bagian perut saja Ini. Wah, Gitu, Mbak Seri. Testimoni langsung dari Bapak.
Mungkin nanti saya coba. Atau mungkin ada dari Bapak dan Ibu sekalian yang ingin ditanyakan tentang program Back to Sleep, produk apa saja, atau share ke kita, boleh, silakan. Boleh raise hand terlebih dahulu, nanti operator akan bantu unmute, atau mau tanya juga via kolom chat juga boleh, nanti akan kami bantu tanyakan. Oke, menarik. Dari program detoxnya Pak Hendrik tadi ya, setelah dicoba terus baru 3 hari berkurang 2,4 ya Pak ya. Bagaimana Menarik ya. Berniat mungkin mencoba? Tentunya berniat pastinya. Apalagi Pak Hendrik tadi sempat mention ke kita semua bahwa ini fun sekali ya Bapak dan Ibu. Tidak ada rasa lemas, pusing dan lain-lain karena masih bisa makan di siang hari tentunya dengan dijaga pola makannya. Nggak sembarangan. Misalnya dikasih suap makan siang boleh, tapi ternyata makan pisang goreng. Jangan ya. Iya, makanya di sini dengan mengikuti program BTS ini, kita diajarkan untuk kembali ke arah hidup sehat. Back to sehat. Bukan hanya back to sleep, tapi back to sehat. Gitu ya. Jadi kita diajarkan supaya hidup sehat dan juga bisa mengendalikan nafsu makan yang misalnya pilihan-pilihan di luar sana banyak yang tidak sehat, kita pilih mana yang sehat, mana yang tidak. Emosi tadi ya. Iya. Menstabilkan emosi kita bagaimana kita menahan emosi untuk makan makanan yang sepertinya menggoda di luar sana, tapi tetap kita tetap di rule-nya kita makanya ya Pak ya. Betul. Jadi misalnya contoh saja ya, dalam 3 hari itu ya, misalnya saya makan misalnya sayur nih untuk siangnya ya, itu ada sayur labu siam, kemudian ditambah dengan wortel, kemudian ditambah jagung muda. Kemudian saya belajar sendiri kan, ingin tahu gitu kan. Iya, jadi itu kemudian kita makan itu mengenyangkan sekali. Jadi apalagi kalau sudah ketemu sekernya. Dan ada juga tadi spirulina-nya. Spirulina itu 3 kapsul itu udah mengenyangkan banget. Seperti di slide yang tadi Bu Dokter sempat mention. Kita skip sarapan aja itu udah memacu siangnya buat porsinya lebih banyak lagi. Itu kenapa polanya diganti dengan siang dari program tadi ada sarapannya tadi ya. Sudah ada yang bertanya nih. Mau tanya dong Pak, produk apa yang bagus untuk penderita sleep apnea? Bisa silakan Bu Dokter. Oke, Bu Dokter, boleh dijawab. Oke, tadi sesuai dengan materinya juga nih. Jadi sleep apnea tadi itu terjadi karena adanya penumpukan lemak di leher. Biasanya ini terjadi pada orang-orang dengan berat badan berlebih atau obesitas itu sendiri. Nah, jadi kan adanya lemak nih di sini, jadinya pasti otomatis pada saat kita tidur pun untuk bernafas pun atau pertukaran CO2 dengan O2 akan semakin sulit. Jadi gejalanya itu biasanya kita tidurnya akan lebih mendengkur atau ngorok gitu ya istilahnya. Nah, kalau misalnya hal ini didiamin terus-menerus makin lama akan menimbulkan bisa terjadi kematian juga karena tidak ada oksigen yang masuk juga. Nah, kalau misalnya ditanya gimana mengatasinya supaya tidak sleep apnea, kita balik lagi ke penyebabnya tadi, yaitu penyebabnya kan karena berat badan yang berlebih sendiri. Nah, jadinya kita harus harus menjaga nih berat badan kita dengan produk Back to Sleep. Produk apa nih Dok yang bagus untuk penderita sleep apnea? Kalau misalnya ditanya produknya, karena penyebabnya obesitas, ya pasti kelima rangkaian produk ini juga cocok, bisa tetap digunakan juga. Kemudian selain dengan produk ini, mungkin kita bisa tambahkan dengan aktivitas kita juga, kayak misalnya kita bantu dengan olahraga juga. Terus pola makannya juga kita ganti, misalnya yang Pak Hendri sudah jelaskan, kalau misalnya dari paket ini kita bisa gunakan pada pagi dan malam hari, siang harinya kita kalau bisa kita jangan konsumsi makanan yang goreng-gorengan, kita ikutin Pak Hendri, misalnya kita ganti dengan yang direbus, dikukus, gitu. Iya, jadi sleep apnea ini banyak dialami orang-orang yang gemuk, ya kan, banyak dialami orang-orang yang gemuk. Tandanya apa? Misalnya ngorok. Betul. Jadi ngoroknya pakai loudspeaker tinggi banget gitu kan, sampai kiri kanan itu biasanya terganggu gitu kan. Iya, bassnya sopran atau bariton gitu ya. Jadi itu.
Kemudian karena tadi kebanyakan penyebabnya adalah kegemukan, maka kita perlu atasi itu kegemukannya antara lain dengan paket BTS ini ya. Paket BTS karena di situ juga ada ProAji-nya. Nah, ProAji-nya itu bagus sekali untuk membantu melancarkan aliran darahnya. Kemudian juga selain itu juga saya bisa tambahkan mungkin posisi dari tidur juga perlu diatur gitu ya. Terus posisinya gimana nih? Sebelah kanan kah, terlentang, tengkurap? Jadi posisi itu bisa diatur misalnya agak miring. Jadi pokoknya ini jangan sampai ketekan. Bantalnya tidak terlalu tinggi. Ya, atau juga ada semacam alat yang untuk membuka ini ya. Cuman saya lupa nama alatnya ya. Mungkin dokter bisa jadi ada alat. Tapi yang paling penting penyebab utamanya tadi karena apa? Karena kegemukan. Benar, balik lagi. Benar dulu pola makannya, pola hidupnya, tetap konsumsi paket back to slim, nanti rasakan mungkin perubahannya setelah itu ya dokter. Iya. Semoga menjawab ya Bapak dan Ibu. Mungkin ada lagi dari Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan atau sharing tentang program back to slim yang sudah sukses menurunkan berat badan ya dokter ya. Oke, sampai jumpa ya. Oke. Kalau misalnya dilihat dari paket tersebut, Pak, bagusnya dikonsumsi untuk usia berapa? Maksudnya apakah anak-anak muda, remaja, mulai dari remaja sampai orang tua? Ya, intinya mereka yang ingin hidup sehat. Pertama kan, ini hidup sehat. Kemudian terutama remaja ataupun dewasa ataupun orang tua yang mempunyai masalah dengan berat badan. Apakah dia kurus atau gemuk? Ataupun ingin maintenance atau menjaga, tinggal polanya nanti diatur. Kalau untuk remaja tapi tidak masalah ya Pak ya? Kalau remaja terutama kita fokuskan remaja-remaja yang kegemukan. Yang maksudnya ada resiko yang aman kalau untuk mengikuti paket ini Pak? Ya misalnya usia-usia 12 tahun ke atas, tapi berat badannya berlebih banget nih. Ya, jadi berlebih itu kita bisa berikan ini, tapi dengan panduan orang tua. Karena remaja itu butuh aktivitas yang tinggi, ya. Jadi kita kasih tahu gimana cara memberikannya. Gitu. Karena mereka kan masih dalam pertumbuhan juga ya, Pak ya. Kecuali sudah dewasa. Baru. Karena kan di sini ada protein, dari maksimum protein itu kan untuk pertumbuhan. Nah, anak-anak itu kan yang sekarang itu kebanyakan anak-anak itu kan tadi generasi rebahan, dia suka video game atau itu banyak seperti itu. Kemudian kalau untuk diajak aktivitas dia juga jarang mau gitu kan. Kadang-kadang ada yang takut kulitnya ini, terutama wanita gitu kan, takut kulitnya ini gosong atau apa. Akhirnya ya itu dia berat badan berlebih dan ini banyak sekali. Kalau dulu kebanyakan orang itu kan kekurangan berat badan. Sekarang kalau kita ke mall itu banyak banget itu yang berat badannya berlebih, ya berat badan berlebih. Padahal tadi berat badan berlebih atau gemuk itu adalah penyakit. Walaupun ke mall jalan tawaf gitu keliling, tapi ujung-ujungnya cari makan. Cari cemilan. Iya. Betul. Oke baik. Nah sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kembali Bapak dan Ibu bahwa Sinergi masih ada program Fast Track. Nah, program ini dari tanggal 16 Mei sudah berlangsung sampai dengan Agustus 2022 dengan hanya mensponsori 4 orang mitra usaha baru, maka sponsornya langsung akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp800.000 dengan melakukan aktivasi paket sweep nih Bu Dokter. Menarik ya Bu Dokter, dapat uang tunai 800.000, bisa sehat, dapat uang juga ya. Jangan sampai ketinggalan ya Bapak dan Ibu sekalian, ikuti programnya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut boleh langsung ke customer service kami. Oke, sambil ini coba kepengen tanya juga nih Bu Dokter. Menurut Bu Dokter sendiri, penting apa sih maksudnya kita sadar bahwa kayaknya saya udah berat banget nih, gitu. Udah pengen detox, tapi kayaknya kemauan pengen detoxnya tuh ada, tapi lebih banyak malasnya gimana nih Bu Dokter? Kalau ditanya gimananya, yang paling penting atau pertama itu yang pasti niat dulu kali ya, lebih ke niatnya dulu. Terus setelah niat kita harus
apa ya, melihat nih program apa sih yang harus kita jalani gitu. Jadi kita mau maintenance tubuh kita biar berat badan kita ideal, tapi kita asal-asalan. Kan banyak tuh di luaran sana cuman dietnya cuman ngurangin konsumsi lemak aja, dia nggak makan goreng-gorengan, tapi yang lainnya tetap dikonsumsi, kayak misalnya yang tinggi gula, kemudian makanan olahan seperti itu. Kemudian cara lainnya juga mungkin selain dari makanan dibantu juga dengan misalnya paket BTS ini juga bisa, kemudian juga tetap dibantu dengan olahraga rutin, kemudian juga aktivitasnya dibanyakin gitu. Jadi yang paling penting dan utama sih niat dulu, keinginan dari diri sendiri untuk apa ya, untuk tetap sehat gitu. Karena kalau misalnya bentuk yang ideal itu kan istilahnya hanya bonus ya, bonus yang kita dapetin. Tapi untuk tetap sehat ya gimana juga kita kan usia muda nih. Kita juga nggak mau kan nanti tuanya malah kita sakit-sakitan ya kan. Jadi kita harus jaga dari sekarang gitu. Jadi tetap balik lagi ke kita mau kita tawarkan apa-apa kalau niatnya sendiri. Kalau dari diri sendiri belum ada, akan ini juga nggak maksimal hasilnya nanti. Oke, siap. Iya, jadi yang penting niat yang pertama, kemudian yang kedua juga bisa berkumpul dengan orang-orang yang satu visi. Ya, orang-orang Circle-nya harus mendukung ya, Pak? ya, Support. jadi ekosistemnya mendukung ya. Jadi itu terus yang lanjutnya tadi kita perhatikan kalau kita gemuk akan menjadi masalah, itu aja kan. Kalau gemuk menjadi masalah, masalah harus diatasi. Nah, mengatasi masalah ya harus dengan apa? Misalnya kita ada program BTS ini. Harus aware sama masalah yang terjadi di depannya ya, Betul. Pak. Ya, maksudnya kalau udah tahu ada alarm, oh udah kegemukan nih, berarti kita harus siap ada masalah di depannya ya, Pak ya. Iya. Siap. Oke, baik. Ini sudah hampir 1 jam nih, Bu Dokter sudah memberikan presentasi untuk kita semua. Pak Henry tadi juga sudah sangat jelas memberikan informasi untuk kita tentang paket Back to Slim tadi ya, Pak ya. Dan langsung real testimonial oleh Pak Henry sendiri, yang mana beliau dalam 4 hari turun, 3 hari ya, karena belum ini hari ini belum termasuk ya Pak, belum dihitung. 3 hari turun 2,4, wah menarik sekali. Tetap pakai produk Sinergi Bapak dan Ibu, tetap sehat selalu. Kita tutup saja Zoom kali ini ya, Pak Henry dan Bu Dokter. Terima kasih banyak waktunya. Bapak dan Ibu sudah ikut Zoom kali ini. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sehat selalu Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa.